Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew dengan NIM 1872050049, semester 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah ekonomi syariah di zaman Rasulullah dengan apa yang dimaksud mudharabah, murabahah, dan musyarakah dalam transaksi syariah beserta contohnya. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya ada sejarah singkat ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern yang baru muncul pada tahun 1970-an. Akan tetapi, pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat Muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Setelah masa itu, banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal dalam kurung sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau yang disebut mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Contohnya mudharabah antara dua pihak saja, yaitu sahibul ma'al yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul ma'al memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan perjanjian nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk sahibul ma'al. Transaksi mudharabah adalah transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Hal yang membedakan transaksi mudharabah dengan jual beli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Keuntungan perolehan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contoh, Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6.500.000. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga beli laptop 6 juta dan keuntungan 500.000. Selanjutnya ada murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai, murabahah bil wadi lisi syiro, dan bai murabaha lil amri lisi syiro. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba.
Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun, laba, melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Contohnya, Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta. Karena Tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X kemudian memesan mobil yang dimaksud, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 250 juta. 230 juta itu harga perolehan dan 20 juta margin. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Contohnya, kerjasama bagi hasil. Praktek kerjasama usaha bagi hasil dalam Islam ini memberikan kemudahan bagi pemilik usaha yang mencari investor untuk usaha modal, serta peluang bagi pemilik dana yang hendak berinvestasi melalui mekanisme sistem bagi hasil atas keuntungan usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.